Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan karunia-Nya kita bisa mengenal Islam lebih dalam. Kita bisa menambahkan ilmu, wabil khusus ilmu dalam agama Islam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menambahkan ilmu yang manfaat untuk kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema tentang mengenal sifat dan alam jin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan di antara makhluk yang tidak nampak adalah malaikat, kemudian jin, termasuk nanti ada iblis, setan dan seterusnya. Untuk itu, hal-hal yang sifatnya gaib tentu tidak bisa kita ketahui secara kasat mata. Hanya saja ketika alam gaib ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau penjelasannya dari Quran tentang keberadaannya, tentang sifat-sifatnya, maka kita baru meyakini akan keberadaan alam gaib tersebut. Sebagaimana alam jin, tentu ini adalah alam yang gaib. Hanya saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadisnya atau Al-Quran menyampaikan kepada kita tentang keberadaan alam jin, maka inilah yang kita yakini di dalam akidah kita. Untuk itu pada kali ini kita akan mengenal tentang alam jin dan bagaimana sifat-sifat jin. Yang pertama, bahwasanya jin adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur api. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wal janna khalaqnahu min naris samum. Dan jin kami ciptakan dari api yang menyala-nyala. Jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Adapun nanti malaikat, makhluk mulia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur cahaya. Kemudian jin termasuk makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah. Sebagaimana manusia Allah ciptakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Untuk itulah dari segi hukum taklif, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia dari segi tanggung jawabnya dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Sama-sama Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Kalaulah kemudian alam jin atau manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin juga demikian. Ada jin yang kafir, juga ada jin yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalaulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk sholat misalnya, untuk berpuasa atau melakukan amalan-amalan ibadah yang lain, maka pada dasarnya jin juga demikian, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan keberadaan jin, meyakini bahwasanya jin ini ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan tentu banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tentang keberadaan alam jin ini. Kemudian, apa perbedaan antara jin, iblis dan setan? Kita sering mendengar tiga istilah ini, jin, iblis dan setan. Yang pertama, setan adalah sifat yang melekat kepada
makhluk baik kepada jin maupun kepada manusia, dan sifat ini adalah sifat buruk, sifat jahat, sifat yang ingkar, sifat yang durhaka, sifat yang selalu melakukan keburukan dan kejahatan di muka bumi ini. Sifat ini namanya adalah syaitan. Baik itu dimiliki oleh manusia, maka inilah yang disebut dengan syayatinal ins, setannya manusia. Atau sifat syaitan ini, sifat jahat ini melekat kepada jin, sehingga dikenal dengan syayatinal jin, setannya jin. Untuk itu bagi manusia sekalipun, kalau akhlaknya buruk, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian perangainya jahat, maka ini juga dikatakan sifat memiliki sifat sebagaimana sifatnya syaitan. Adapun jin dan iblis, para ahli ilmu berbeda pendapat tentang jin dan iblis ini hakikatnya siapa. Apakah jin ini bagian dari iblis ataukah iblis ini bagian dari jin? Hanya saja wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat bahwasanya jin ini tadi makhluk yang Allah ciptakan dari unsur api yang sama-sama punya hukum taklif, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada jin yang muslim, ada yang kafir. Nah, iblis, siapa iblis ini? Iblis ini yang lebih tepat adalah bagian dari kelompok jin. Hanya saja iblis ini memiliki sifat kedurhakaan yang lebih parah. Puncak-puncak kedurhakaan yang dimiliki oleh bangsa jin, maka bangsa ini disebut dengan iblis. Jadi iblis adalah bagian dari jin yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dosa dan maksiatnya paling besar di antara kelompok jin yang lain. Dan ini kita bisa jumpai dasarnya dari dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fakana minal jinni fafasaqa an amri rabbi fakana minal jin. Maka iblis itu ya mendurhakai, berbuat fasik, dan ini adalah bagian dari kelompoknya jin. Untuk itu wallahu a'lam bahwasanya iblis ini adalah bagian dari kelompok jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara iblis dengan jin ini, mana yang kemudian kekal, tidak meninggal, tidak mati sampai kemudian datangnya hari kiamat? Maka iblis, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari jin ini, yaitu iblis ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis ini membangkang, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini membangkang, durhaka, ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin. Untuk itu dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka iblis ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, satu permohonan yang dimintakan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala adalah supaya ditangguhkan usianya sampai datangnya hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis ini. Untuk itu dalam hal ini iblis adalah makhluk yang terus ada di muka bumi ini dan tidak ada yang meninggal sampai datangnya hari kiamat. Adapun jin ini sebagaimana manusia, ada kalanya meninggal, ada kalanya yang kemudian lahir, hidup. Sebagaimana manusia ada yang lahir, ada yang meninggal. Tapi dari iblis, golongan iblis ini, maka akan kekal selama-lamanya, tidak ada yang meninggal dunia sampai nanti datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga, kalaulah kita meyakini akan keberadaan jin di alam raya ini, bisakah manusia melihat jin? Ya, dan kita ketahui bahwasanya manusia Allah ciptakan nampak secara fisik. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia hidup di alam yang nyata. Sedangkan iblis, jin, terutama jin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini di alam gaib yang tidak nampak oleh pandangan manusia. Sehingga mungkinkah manusia bisa melihat jin?
Kalau melihat jin dengan wujud aslinya, maka manusia tidak bisa melihatnya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya, sesungguhnya jin dan para pengikutnya, ya, yarakum bisa melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dan adapun kalian tidak bisa melihat mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya manusia dengan kondisi normalnya tidak mungkin bisa melihat jin dalam bentuk wujud aslinya. Hanya saja mereka, bangsa jin ini bisa melihat kita. Mereka bisa melihat kita, tapi kita manusia tidak bisa melihat wujud mereka. Adapun nanti jika jin ini menjelma wujudnya menjadi makhluk yang lain, entah itu menjadi manusia atau menjadi binatang, maka sangat mungkin manusia bisa melihatnya. Sehingga kalau manusia kemudian melihat penjelmaan jin, maka ini sangat mungkin. Misalnya jin yang menjelma menjadi manusia yang bisa dilihat oleh manusia. Dan ini bisa kita jumpai di dalam kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana yang nanti diceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diceritakan bahwasanya suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga makanan zakat fitri. Tiba-tiba pada malam hari datanglah seseorang yang meminta kepada Abu Hurairah untuk diberikan bahan makanan tersebut, karena meminta dalam kondisi yang seolah-olah betul-betul membutuhkan dan seterusnya. Maka diberilah tamu tersebut oleh Abu Hurairah. Maka pada pagi harinya kemudian Abu Hurairah melaporkan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahai Abu Hurairah, lihatlah nanti malam dia akan datang lagi untuk menemuimu dan dia akan minta kembali makanan tersebut. Ternyata hari yang kedua di malam hari, betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sama tadi datang lagi kepada Abu Hurairah dan minta lagi dengan mengemis-ngemis, ya, dengan wajah yang seolah-olah memang dia membutuhkan makanan tersebut. Maka kemudian minta lagi makanan yang kemudian oleh Abu Hurairah diberikan lagi. Dan ternyata di hari yang ketiganya dengan orang yang sama, orang tadi kemudian datang lagi dan meminta lagi kepada Abu Hurairah, dan dengan kondisi yang sangat melas bahasanya, ya, sangat ingin untuk kemudian diberikan makanan tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan dan ingin bertekad untuk melaporkan orang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, ya, jangan laporkan saya kepada Nabi. Ya, maukah saya ajarkan kepadamu satu amalan yang engkau lakukan maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan itu? Abu Hurairah diajarkan oleh orang ini, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Maka kemudian keesokan harinya diceritakanlah kejadian 3 hari berturut-turut ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, adapun dia kala itu berkata benar. Maknanya ketika jin ini atau orang ini mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang amalan yang dilakukan sebelum zikir dengan membaca ayat kursi, kata Nabi ini benar, ya. Ta'lamu man wa huwa kadzub, hanya saja dia juga menyimpan kebohongan-kebohongan. Kemudian Nabi bertanya, ta'lamu man tukhatib mundu salasi layalin. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang yang engkau temui 3 hari berturut-turut itu? Maka Nabi SAW menyebutkan dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Ini kita bisa jumpai di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari.